Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita junjungan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berlama-lama di sini perkenalkan, nama saya Abdul Halim Hadi Santoso, NIM 111 pokoknya NIM-nya belakangnya 0, belakangnya itu 53 ya. Jadi di sini saya Abdul Halim, insya Allah saya akan menjelaskan salah satu dari azas dalam bimbingan konseling. Perlu diketahui juga saya membuat video ini sebagai salah satu bentuk UTS ya, ulangan tengah semester. Jadi di sini insya Allah di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu azas dalam bimbingan konseling, yaitu azas kekinian. Nah, kira-kira teman-teman pada tahu nggak azas kekinian itu apa? Nah, jadi gini guys, azas kekinian, mungkin kalau misalkan dari beberapa dari kalian mungkin mengira azas kekinian itu azas yang mengikuti tren zaman sekarang gitu kan ya, kekinian gitu kan. Ya kurang lebih sih bisa dibilang begitu sih ya. Cuman mungkin di video ini aku bakal ngejelasin lebih dalam lagi tentang azas kekinian ya. Jadi salah satu azas dari BK, perlu diketahui sendiri bahwa bimbingan konseling itu memiliki 12 azas ya. Yang pertama itu azas kerahasiaan, yang kedua azas kesukarelaan, kemudian azas keterbukaan, lalu azas kegiatan, azas kemandirian, azas kekinian, terus azas kedinamisan, azas keterpaduan, azas kenormatifan, azas keahlian, azas alih tangan. Satu lagi, kalau nggak salah 11 doang deh. Iya, kalau nggak 11 doang. Oke. Jadi yang insya Allah saya akan bahas di sini adalah azas kekinian. Oke. Jadi azas kekinian itu maksudnya gini. Jadi seorang konselor atau seorang konselor dalam bimbingan itu, ketika ada kliennya ataupun pengunjung istilahnya, ya pasien atau ya klien lah ya sebutannya. Ketika ada klien yang dia ini menjelaskan permasalahan yang dihadapinya kepada konselor tersebut ya. Jadi misalkan si klien ini tuh dia punya masalah, ya misalkan masalahnya itu kesulitan dalam belajar gitu. Nah, konselor ini dia harus mempunyai azas kekinian. Nah, apa itu azas kekinian itu? Jadi si konselor ini harus bisa berupaya menyelesaikan permasalahan yang diperoleh dari klien itu sesegera mungkin gitu. Jadi tugas konselor itu dia itu menyelesaikan permasalahan dari klien itu yang saat ini gitu. Jadi misalkan tadi si klien itu dia punya masalah kesulitan dalam belajar. Nah, jadi konselor itu dia yang dia itu menyelesaikan permasalahan kesulitan belajar itu gitu. Jadi konselor itu bukan menyelesaikan permasalahan yang lalu gitu ya. Jadi permasalahan yang saat ini dihadapi oleh klien itu, bukan yang masa sebelumnya gitu. Ya misalkan ya konselor klien yang
punya permasalahan kesulitan belajar, sebelumnya punya permasalahan apa gitu. Misalkan dia punya permasalahan, ya anggap aja lah dibully lah ya, pembulian gitu. Nah terus misalkan aja ya permasalahan pembulian itu belum selesai, maksudnya belum sepenuhnya selesai gitu. Nah terus ada permasalahan baru, si klien itu permasalahannya kesulitan belajar. Nah apa namanya, konselor itu harus atau wajib menyelesaikan permasalahan kesulitan belajar itu gitu. Nah selain itu juga apa namanya, sebenarnya untuk permasalahan itu bisa saja ada namanya ditunda ataupun ada penundaan. Seperti kalau misalkan yang pembulian, misalkan case-nya belum selesai terus ditunda gitu. Terus nah kliennya itu ada permasalahan baru, kesulitan belajar. Nah itu ya bisa sih ya, bisa ditunda. Nah tapi ada tapinya nih, asalkan konselor itu dapat apa ya, mempertanggungjawabkan gitu ya, mempertanggungjawabkan bahwa penundaan itu yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan dari klien itu dan juga kepentingan bersama gitu. Jadi bukan semata-mata ataupun bukan apa namanya, bukan semerta-merta keinginan dari konselor itu gitu. Jadi apa namanya, ya penundaan dari case ya yang dialami oleh si klien itu murni karena apa, untuk kepentingan bersama ya, bukan untuk kepentingan konselor sendiri gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih ya. Mungkin beberapa dari kalian apa ya, agak-agak bingung sih ya kalau azas kekinian, mungkin dikira kekinian yang ngikutin tren sekarang gitu ya. Ya bisa jadi sebenarnya bisa seperti itu, cuman ya ya oke, mungkin aku kasih kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah asas kekinian dalam bimbingan konseling itu adalah azas di mana konselor harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien itu sesegera mungkin, dan permasalahan itu adalah permasalahan yang saat ini dihadapi oleh klien itu ya, bukan permasalahan yang lalu ataupun yang sebelumnya yang belum selesai gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi khususnya untuk saya sendiri dan juga umumnya bagi para penonton sekalian. Benarnya datangnya dari Allah, salahnya datangnya dari setan, saya hanya korban. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.